Kemudian kita naik ya kawan-kawan ke cabang nomor 3 ya. Nomor 3, lihat yang dulu pernah saya videokan, lihat bunga yang muncul. Nah, seperti ini ya. Keluar bunga ya. Lihat. Dari semua sisi ya. Atas, samping, bawah ini muncul bunganya. Oke, sobat pecinta tanaman buah, khususnya buah durian. Jadi ini adalah part 2-nya ya dari video sambungan dari video part 1 aplikasi pemupukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa kembali dengan channel saya, Dedi Mahendra. Di segmen kali ini saya akan membuktikan ya hasil pemupukan yang sudah saya lakukan kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu, yakni pada tanggal 1 Juli 2022 ya. Saya melakukan pemupukan dengan menggunakan unsur makro, fosfat dan KCl pada pohon durian musangking saya hasil top working 5 tahun yang lalu dengan batang bawah lay ya. Memang untuk waktu saat ini saya banyak sekali kesibukan. Ini pernah saya lakukan pengecekan itu pada tanggal 1 Agustus ya. Saya naik, cuman kondisinya masih ini ya, bunga yang keluar itu masih minim sekali, sehingga saya harus menunggu beberapa minggu lagi untuk bisa memastikan apakah hasilnya itu jelas bunga atau tidak ya. Kita juga perlu tahu kawan-kawan bahwa proses pembungaan durian pada fase generatif dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah stressing air, kemudian yang kedua adalah proses pruning dari awal ya, sehingga cabang produksi ini bisa terbentuk dengan sempurna yang nantinya akan membawa bakal buah. Kemudian yang ketiga adalah pemupukan yang tepat. Jadi dengan pemupukan yang tepat ini akan mempengaruhi proses pembuahan terhadap pohon durian. Kemudian yang keempat adalah pohonnya sudah cukup umur ya kawan-kawan. Jadi kita nggak bisa memaksa pohon yang belum cukup umur untuk berbuah, karena nanti akibatnya bisa fatal ya. Jadi pesan saya, jangan asal-asalan ya, jangan sembarangan ngasih pohon durian yang tidak memenuhi syarat seperti syarat yang tadi. Jadi kawan-kawan boleh mengikuti cara ini kalau mungkin ada kesamaan ya. Namun kalau pohon durian kawan-kawan belum memenuhi syarat dan kriteria tersebut, jadi jangan dicoba ya, karena nanti akibatnya fatal. Untuk lebih jelasnya kawan-kawan, kita langsung cek ya. Jangan lewatkan dan jangan di skip videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, aktifkan loncengnya, serta share channel ini agar kita bisa saling berbagi pengalaman dan channel ini cepat bertumbuh. Oke sobat, jadi inilah pohon durian lay yang saya top working dengan 5 jenis pohon durian ya. Di antaranya oci, kemudian red prawn, udang merah, bawor, terus kanyao, dan yang terakhir yang paling besar musangking. Ini dia ya pohon musangkingnya. Sekarang kita langsung review ya kawan-kawan. Mulai dari bawah ya, ini yang kita temukan seperti apa, apakah hasilnya pembungaannya muncul atau tidak. Kemudian sekarang kita akan naik ya ke atas untuk ngecek si musangkingnya. Ini udang merah ya, red prawn. Red prawnnya ini belum keluar bunga kawan-kawan, kita lihat. Kemudian ini yang kita lihat yang kanyao-nya ya, kanyao ini belum ada pembungaan ya, tidak ada. Sekarang kita lanjutkan ke durian bawor ya di cabang nomor 3 kawan-kawan. Kita lihat. Nah, lihat kawan-kawan, ini sudah muncul bunga ya di cabang primer terbawah hasil top working bawornya. Ini bekas top workingnya ya. Kita lihat ini bunga sudah muncul. Hasil treatment yang sudah kita lakukan ya. Ini pohon bawornya hasil top working. Kemudian sekarang kita akan langsung review ya pohon durian musangkingnya. Ini yang intinya kawan-kawan ya. Ini pernah saya lakukan pemvideoan dulu. Sekarang kita akan lanjutkan lagi naik ya ke cabang nomor 1. Kita jalan pelan-pelan kawan, lihat. Ya,
Ini sudah mulai muncul bunga ya di cabang primer ya. Kita lanjutkan pemeriksaan pengecekan ya. Lihat sendiri ya hasilnya ya. Ini di cabang nomor 1. Lihat kawan-kawan, bunga yang muncul. Ini agak redup kurang jelas ya, tapi ini lihat hasilnya. Kemudian kita naik ya kawan-kawan ke cabang nomor 3 ya. Nomor 3 lihat, yang dulu pernah saya videokan, lihat bunga yang muncul. Nah, seperti ini ya. Keluar bunga ya. Lihat. Ini di cabang nomor 3. Apa yang terjadi? Nah, ini ya. Bunganya sudah bermunculan kawan-kawan. Hampir di tiap-tiap ruas cabang sekunder dan tersier. Oke kawan-kawan, karena ini sudah banyak tunas cacing, kita langsung pruning aja ya. Orang banyak yang nggak berani ya, cuman saya ini ngabisin nutrisi kawan-kawan. Kita pruning aja ya. Tunas air ini sama sekali nggak berfungsi dan nggak berguna ya. Habisin nutrisi biar ini cabangnya fokus ke bunganya aja kawan-kawan. Nah, jelas ya. Bisa dilihat, kita buktikan ya. Kita bukti aja ya, jadi nggak cerita ke cerita. Oke sobat, jadi kita lihat nih cabang yang sebelah ya. Lihat bunga yang muncul, perhatikan bunganya ya. Ini ada cabang yang mengganggu, kita potong aja ya. Yang seperti ini nggak cocok ini, kita habisi aja seperti ini biar fokus ya ke bunganya ya. Oke, kemudian ini ada tunas air kawan-kawan. Ini tunas air seperti ini, kita habisi. Oke, lihat kawan-kawan, ini bunganya muncul ya, dan ke arah sana bisa diperhatikan ya, full dengan bunga ya. Di cabang yang bagian atas ya, lihat ini kawan-kawan, bunga yang muncul. Yang begini ini tunas air ya, kita potong aja ya, seperti ini. Lihat hasilnya ya, musangkingnya, bunganya meledak. Nah, cabang yang dari sini kawan-kawan, kemudian ke sini ya, lihat bunga musangking. Pembungaan ini kawan-kawan harus kita sering ngecek ya, terutama tunas-tunas air ini. Banyak orang yang bilang kalau motong tunas air saat pembungaan itu nggak boleh, tapi menurut saya itu boleh-boleh saja ya, bisa saja kalau sudah terlalu mengganggu ya, karena nanti nutrisi yang dari pohon untuk ngasih bakal bunga agar jadi buah ini terhisap oleh tunas cacing, tunas air ini, sehingga tidak maksimal, bunganya nggak akan bisa maksimal. Kita lihat lagi ya di cabang yang ini kawan-kawan, lihat seperti apa. Nah, bisa disaksikan ya bunganya ya, keluar bunga semua ini. Si musangkingnya ini sudah lumayan agak besar ya, ini lumayan juga. Kita ngecek lagi sampai tuntas, kita kuliti sekarang. Jadi sekarang itu kita harus buktikan juga ya, jangan supaya kita nggak asal-asal nyoba tapi nggak ada bukti gitu kan. Ini sekarang kita ke cabang yang ini kawan-kawan, lihat ini cabang ini ya. Nah, cabang ini kita lihat, ini sudah keluar juga ya. Nah, kemudian ini ada tunas air, kita potong aja, penghabis nutrisi, penghabis makanan. Lihat secara jelas ya, lihat kawan-kawan bunganya, pohon durian musangking yang sudah kita aplikasikan dengan
pupuk. Lihat ini cabang yang ini ya. Mohon maaf kaki saya kelihatan sedikit ya. Kita lihat ini cabang tunas air yang muncul ya. Kita agak sedikit kurangi aja. Kita potong biar nggak ngabisin nutrisi ya. Kemudian yang ini kawan-kawan termasuk cabang yang agak atas dan masih muda ya. Masih keluar juga bunganya ya. Kita sambil pruning aja ya. Tipis-tipis. Seperti ini. Lihat. Jelas kan? Lihat. Bunga yang muncul kawan-kawan. Seperti ini. Di pohon musangking saya ini ya. Umurnya 5 tahun pasca top working. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke cabang atas ya kawan-kawan, yang dulunya pernah saya lihat ya, yang dulunya sempat ada tunas airnya ya. Seperti ini ya. Nah, ini adalah bunga, bukan tunas lagi ya. Kita potong tunas air yang enggak produktif, ngabisin nutrisi seperti ini. Kita potong aja kawan-kawan. Kita tinggal sisakan yang bunga aja ya. Kemudian kita lanjutkan ke cabang tersier ya. Cabang tersiernya ini cabang primer kawan-kawan. Ini tersiernya cabang ke arah sini. Lihat, dulunya ini adalah tunas air. Sekarang apa yang terjadi? Kita sambil pruning aja ya, tipis-tipis. Nah, ini lihat ini. Ini cabangnya mati ya. Karena ini dia fokus ngasih bunga dulu. Seperti ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini kita sudah lihat ya kondisi pohonnya sekarang, apa yang terjadi setelah kita melakukan aplikasi pemupukan tersebut. Semuanya pada luar bunga ya, kayak dibom aja ini. Sekarang kita turun ya, karena sudah kita review, sudah kita cek hasilnya. Sekarang kita turun. Jadi sebelum saya turun, saya akan lihat dulu nih cabang terbawahnya kawan-kawan. Lihat hasil pemupukan tersebut. Ini masih banyak yang halangi ya. Ini bunganya ini ya, lihat ini. Nah, ini ya. Ini cabang tersier ya. Kita potong aja biar sinar juga masuk ke arah pembungaannya. Biar sinar bisa masuk ke batang yang ini nih, yang suplai bunga ini. Biar fotosintesisnya lancar ya, nggak tertutupi oleh cabang primer seperti ini. Kita potong. Nah, kemudian ada cabang seperti ini ya. Kalau saya potong dia. Saya lihat sendiri ya. Biarkan saja dia fokus ke bunganya dulu. Bunga yang mana? Ya bunga yang ini kawan-kawan, bisa lihat sendiri. Dari semua sisi ya, atas, samping, bawah ini muncul bunganya. Sekarang sebelum turun kita ya bisa sambil cek aja ya. Kita sambil nonton bunga aja dulu. Ini kita tonton hasilnya ya. Kita nonton, kita lihat, kita sambil ngecek juga. Lihat kawan-kawan. Ini lihat ini. Nah. Jadi kita langsung ngebuktiin langsung ya. Nah. Biar ini bukan hanya sekedar cerita ya, jadi kita langsung pakai bukti aplikasi, cara-cara yang kita pakai kita buktikan ya hasilnya seperti ini. Lihat kawan-kawan, kita turun dulu ya kawan-kawan. Kita sudah melakukan review atau pengecekan terhadap pohon durian yang sudah kita aplikasikan pupuk kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu ya. Kemudian setelah sebulan kemudian saya cek itu baru muncul sekedar pentil saja. Nah, untuk lebih memastikan setelah sebulan kemudian saya naik tadi, kita langsung cek, ternyata itu memang betul-betul bunga dan bunganya luar biasa ya. Kita lihat tadi bunganya bermunculan di rata-rata di semua cabang, baik itu cabang primer, cabang sekunder dan tersier, itu sudah rata-rata ini ya, banyak pembungaan yang terjadi di pohon durian musangking ini. Jangan dilewatkan ya, di part 3-nya saya akan lanjutkan lagi sambungan dari video part 2 ini, yakni nanti
bagaimana proses perkembangan bunganya, terus cara kita ngerawat bunganya supaya bisa jadi sampai buahnya bisa normal ya, sampai kita ngecek nanti hasil buahnya itu kan saya buat videonya. Oke sobat, saya bukanlah seorang ahli di bidang budidaya tanam-menanam durian. Saya juga bukan guru yang ingin menggurui kawan-kawan senior petani durian. Namun di sini saya hanya ingin berbagi dan sharing-sharing pengalaman serta ilmu kepada kawan-kawan. Siapa tahu kita bisa saling melengkapi ya. Kalau ada yang salah dari cara-cara saya, dari treatment yang sudah saya lakukan di video-video saya, mungkin tidak usah diikuti ya, tapi boleh diikuti kalau ada yang benar dan bisa bermanfaat. Kita tutup dulu ya, kita close dulu perjumpaan kita di segmen kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.